Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajradi dari kelas 1D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak sapi jantan dan betina. Nah, 1. Testis. Testis berbentuk memanjang, melonjong, dan lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada kuda jantan. Berfungsi sebagai menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon androgen. 2. Skrotum. Skrotum merupakan kantong cutaneous yang berisi testis, mengandung lapisan subkutan serta protokols dan tunika, dan berfungsi sebagai melindungi testis agar dapat memproduksi sperma dengan baik dan sebagai pengatur suhu testis. 3. Epididymis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi, yang berfungsi sebagai transport dan saluran untuk pemasakan spermatozoa. 4. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian umum, yaitu glans, bagian utama, korpus, dan crura atau akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkungan ischial pelvis, berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. 5. Sigmoid. Sigmoid memiliki lekukan yang berbentuk S, flexura atau sigmoid, yang memungkinkan penyimpanan penis saat tidak digunakan, berfungsi sebagai menarik penis pada saat birahi dan pada saat setelah kawin alam. Organ reproduksi sapi betina. 1. Vulva. Vulva merupakan pada bagian genitalia eksterna pada betina, terdiri dari labia kanan dan kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral commissura, sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. 2. Vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal. Merupakan jalan lahir untuk melahirkan saat bertus. Sebagai alat kopulasi dan tempat sperma diposisikan, dan sebagai jalan beranakan pada saat proses beranak. 3. Cervix. Cervix diproyeksikan pada kaudal vagina, tersusun atas sphincter protokolos yang berat dan tertutup rapat, kecuali selama estrus dan petrus atau kelahiran. Berfungsi sebagai menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus, dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. 4. Uterus. Uterus tersusun atas 2 tanduk uterik, cornua, karpus, dan cervix atau leher, berfungsi sebagai tempat penyimpan dan pemelihara embrio atau fetus. 5. Tuba fallopi atau opiduk. Opiduk pada mamalia memiliki panjang dan tingkat melingkar yang bervariasi. Opiduk dapat dibagi menjadi 4 segmen fungsional, antara lain pinggiran seperti fimbria, abdomina berbentuk corong membuka di dekat ovarium atau ovarium sampai infundibulum. Ampula yang melebar ke distal dan bagian proksimal sempit opiduk yang menghubungkan lumen uterus dengan istimus, berfungsi untuk mengangkat ovum dan spermatozoa dan tempat terjadinya pembuahan dan terjadinya pembelahan sel dari embrio. 6. Ovarium. Ovarium merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal. Mempunyai fungsi ganda, yaitu eksokrin pelepasan telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi, dan endokrin steroigenis, yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke dalam aliran darah. Berfungsi sebagai memproduksi ovum, menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.